orang India itu betul nggak ya Bang? Kalau ada duit tidur di paren, nggak ada duit dia Tadi kan saya bilang. tidur di rumah. Tadi kan saya bilang. Jam tangan gue Patek Philip 1,6 miliar. Jadi kalau kamu katakan keling, coba berkaca lagi. Udah kalian tengok? Kenapa? Apapun yang saya gunakan ini kurang lebih hampir 4 miliar. Saya pakai uang halal, nggak pernah uang haram. Indonesia tidak bisa lagi dikatakan, woi keling, Cina. Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke warga yang kembali lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten. Ya, seperti biasa, orang India ini sering disebut orang paling pintar, tapi juga kadang dianggap paling sombong. Tapi anehnya, mereka itu bisa sukses di mana-mana. Nah, kebetulan hari ini kita duduk sama salah satu tokoh India yang lagi viral di mana-mana. Jadi, siapa dia? Kita bakal kenalan langsung dengan dia. Siapa dia? Tepuk tangan dulu dia. Ini dia orangnya. Ini kali ini. Ya. Oke, siapa namanya, Bang? Oke, Roberto. Siapa? Roberto. Marga? Tamil, suku Tamil. Oh, suku Tamil, enggak ada marga ya? Enggak, nama Roberto macam bata aja. Oke, nama akun. Hah? Nama akun. Oh, nama akun. Oh, ya. Nama Roberto, tapi suku asli India ya? Asli Indonesia, keturunan India Tamil. Oh, keturunan India Tamil. Wih, main kali kayak kita nih ya kan. Aku kayak gini lah senang aku, Bang. Jadi, Abang main konten kreator? Enggak juga. Enggak juga? Sekedar hiburan iseng. Iseng ya? Tapi kok bisa Bang itu viral gitu? Kayak gimana ceritanya, Bang? Sebenarnya viral apa nggak viral juga saya nggak paham. Yang jelas bagi saya hidup bagaimana bisa bermanfaat dan berguna. Bagaimana hidup bisa bermanfaat dan berguna untuk seluruh manusia tanpa memandang bulu apapun sukunya. Kira-kira begitu. Siap. Jadi awal-awal mula Abang video apa viral itu, Bang? Aku tengok sampai banyak kali view Abang di... Kalau masalah video apa saya pun lupa. Yang jelas saya hanya bisa mengutarakan fakta nyata dan kebenaran yang dimana saya hanya berjuang bagaimana untuk masyarakat Indonesia bisa saya ciptakan membela yang benar, bukan membela yang bayar. Oke, jadi maksudnya membela yang benar bukan membela yang bayar. Ya. Oh, jadi Abang konten Abang sebenarnya berarti kayak menyuarakan keadilan gitu. Lebih tepatnya seperti itu karena apa? Kami masyarakat Indonesia membayar pajak untuk membeli kursi yang empuk dan seragam yang mereka pakai. Jadi kami masyarakat Indonesia berhak untuk bersuara dalam keadilan Undang-Undang 1945. Oh iya. Jadi di sini saya bukan mencari biar famous, biar beken ataupun biar terkenal, tidak. Oh, aku mulai ngerti. Jadi Abang ini kontennya itu suka mengkritik pemerintah. Sebetulnya bukan mengkritik, hanya mengingatkan. mengingat. Rubah statementnya. Oh, bukan mengkritik. Bukan ya? mengkritik, hanya mengingatkan. Kenapa? Seperti kita bilang, Bapak Presiden Prabowo yang menguasai, kita bilang pimpinan di seluruh Indonesia. Bagaimana dia bisa mengingat begitu banyaknya problem di Indonesia ini? Ya. Jadi kita masyarakat, bagaimana kita bisa mengutarakan untuk mengingatkan beliau dengan apa janji-janji beliau? Kira-kira begitu. Iya. Oh, jadi di Abang main sosial media lah. Jadi bukan mengkritik, mengingatkan. Oke, tapi kalau menurut Abang, Abang lebih oke mana? Era Jokowi atau era Prabowo sekarang? Jokowi, Prabowo atau siapapun presidennya, bagaimana kita bisa lebih bijak menjaga kekompakan di seluruh Indonesia karena Indonesia sangat penuh dengan ras, suku dan agama dan Indonesia sangat kaya dengan warna-warni. Jaga kekompakan, jangan pernah rasis, sirik ataupun dengki. Kira-kira begitu. Tapi keren loh Bang, maksudnya gini loh, ada satu suku Hindia bisa bersuara gitu, berani ya Bang, kan lain, ya ibaratnya katakan India ini kan minoritas kan Bang. Tapi Abang ini menunjukkan bahwasanya Abang berani kritik pemerintah. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah terkonsep di pikiran kita minoritas dan mayoritas. Kalau kita terkonsep minoritas dan mayoritas, kita terbelakang. Minoritas dan mayoritas apabila kita nanti mati, Tuhan tidak tanya minoritas apa ataupun mayoritas. Luar biasa. Ya, jadi makanya saya sering katakan, marilah belajar bagaimana bisa memanusiakan manusia, baru kita belajar agama. Kan gitu. Terkadang kalau kita belajar agama, dia hanya mencintai agama dan golongan saja. Tapi kalau dia mencintai Tuhan, dia akan cintain seluruhnya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Semoga bisa paham. Itu oke. Terus gini,
siapa aku panggil? Ani, abang atau gimana? Up to you, mana yang kamu nyaman? Oh ya, Roberto atau gimana? Roberto Jadi aja gini, boleh. Mr. Roberto, gitu ya. Roberto, jadi gini, ente pernah ke Malaysia? Sering? Oh sering. Jadi menurut anda sebagai orang India ya, jujur ya, lebih nyaman tinggal di Indonesia atau di Malaysia? Dimanapun kita tinggal, kalau kita bijak dan tidak munafik pasti dapat kenyamanan. Tapi kalau kita hidup mencari motivasi yang dimana ada apa dan kenapa, tetap curang dan tidak akan nyaman. Makanya hidup bagaimana kita bisa lebih banyak lagi bercermin, Iya. jangan munafik dan jangan pernah merasa sok suci. Iya, tapi ku tengok gini, orang India memang dia style kayak gini, suka pakai emas banyak-banyak gitu. Saya nggak bisa menilai orang India ataupun orang apapun, tergantung karakter yang mana dia nyaman. Kalau saya jujur, walaupun tampang saya kriminal, dari saya lajang sampai detik ini, narkoba, alkohol, judi saya tidak pernah sentuh. Jadi saya suka invest emas, berarti bermanfaat dan berguna. Kan Iya, gitu? investasi, betul. Iya. Iya, Jadi- kebetulan juga kan kita ini kan bidang investasi juga. Kalau kita kan Ya. main Bitcoin. Oke. Jadi mana tahu yang nonton-nonton nanti kalau mau buka akun Bisa, Bitcoin. bisa. Kalau memang Bitcoin itu kan boleh. juga sudah terkenal dan sudah mendunia. Iya. Kalau memang itu baik, kenapa tidak kita lakukan? Kan gitu. Iya, Itu betul. dia. Terus harus aku kasih tahu juga ke mereka ini. Hmm. Kalau mana tahu orang itu mau buka akun Bitcoin, mau beli Bitcoin mulai dari mana? Mhm. Link di deskripsi itu ada cara buka akun Bitcoin. Jadi mereka itu tinggal klik aja. Langsung buat, boleh beli Bitcoin. Oke. Terus gini, memang selama Abang Roberto main-main ke Malaysia ataupun Abang kan tinggal di Indonesia kan? Mhm. Ada nggak kelebihan di Malaysia orang Indianya bisa begini? Kalau di Malaysia orang Indianya nggak bisa begini, ada nggak? Tidak. Saya tidak akan menilai Malaysia seperti apa, Indonesia seperti apa. Konsep saya manusia lapar makan haus minum. Jadi saya tidak akan menilai. Makanya selalu saya katakan, mari kita lebih bijak dan jangan pernah munafik. Kan gitu. Malaysia, Indonesia, Eropa atau negara manapun, intinya jangan ngurusin kolor orang. Hiduplah bagaimana bisa bermanfaat dan berguna. Gitu ya kira-kira ya. Iya, iya. Tapi gini, Hmm. ada juga yang bilang kan, kalau abang orang India ya, aku tengok orang India itu berkawannya sama India, Wak. Kan kita tengok, memang betul kan? India berkawannya sama India. Kalau abang sendiri, sebagai orang India, abang lebih Saya suka- orang Indonesia, Oh, garis bawain, bukan dari- orang India. Oh, keturunan. Saya orang Indonesia, keturunan India Tamil. Oh, keturunan India Tamil. Iya. Jadi gini, kan biasa yang India Tamil gini, kan berkawannya sama India. Ya. Betul kan? Jadi maksudku Mungkin, gini, persepsinya kalau abang lebih suka berkawan sesama India Tamil atau berbagai-bagai. Cuman Saya berteman tidak pernah memandang suku India Tamil, Belanda, India atau Eropa atau siapapun. Saya berteman yang bagaimana manusia itu memiliki akhlak dan cara bersyukur, etika dan sopan santun. Jadi saya tidak terfokus dengan suku ataupun ras. Iya. Gitu. Tapi abang India kan? Saya Indonesia, keturunan India. Maksudnya agamanya pun Buddha kan? Saya Buddha. Buddha kan? Mhm. Jadi kan ya di Indonesia pun ada Buddha kan Ya. gitu bahasanya. Terus gini bang, ini mungkin agak sedikit pertanyaannya, maksudnya memang khusus orang inilah yang tahu. Aku boleh tahu nggak bang? Sampai sekarang aku nggak tahu. Kenapa orang India yang Buddha itu nggak boleh makan sapi ya? Jadi gini, bukan masalah nggak boleh makan sapi ataupun boleh makan sapi. Garis bawain ya. Iya. Bukan tidak boleh makan sapi atau boleh makan sapi. Konsepnya begini, apapun yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini semua milikmu, maka raihlah itu dengan cara yang tidak merugikan siapapun. Iya. Layak dan tidak layak Anda yang menilai. Maksudnya kenapa nggak boleh? Kenapa? Ada dalam Jadi begini. Di ajaran atau Di ajaran manapun terkenal yang namanya cinta kasih. Contoh. Jadi kalau kita terkonsep kalau umumnya orang India, Hindu ataupun Buddha, mereka kan menilai ini ada seekor sapi. Oke. Yang dimana susunya diberikan oleh seorang anak bayi, kita bilang gitu. Oke, jadi dia menilai kebaikan. Oke. Susunya udah gua minum kan nggak tega, dagingnya gua makan. Kira-kira begitu. Singkatnya begitu. Tapi memang di ajaran memang ada kayak di undang-undang KUHP pasal sekian nggak boleh melakukan tindakan ini gitu. Ya, sebenarnya di ajaran Hindu ini ada nggak? Memang di apa? Makanya di sini saya kitab suci kalian saya itu? paham. Bodoh pun dosa. Bodoh pun dosa. Kenapa? Kitab suci sudah ada, maka belajarlah. Kan gitu. Kalau kita sudah belajar dalam keagamaan di kitab suci, di situ tertera bagaimana kita menimbulkan rasa cinta kasih. Oke.
Kan gitu. Contohnya ada maaf kata seperti kita bilang kembali ke sapi. Kita memeras susunya untuk anak-anak ataupun bayi. Tibanya kita potong lagi ini sapi kan kesannya nggak tega. Itu dia. Jadi di ajaran Buddha ini contohnya kita piara ikan dari kecil sampai besar di akuarium. Udah besar ikan. Oke. Giliran sudah besar kita potong kan nggak tega. Jadi lebih ke cinta kasihnya. Tapi di ajaran nggak ada dilarang. Kalau di ajaran bukan di kitab suci nggak ada dilarang. Di kitab suci kalau kita mau cerita vegetarian, contoh ya, kita mau cerita vegetarian, saya suka komplain tuh. Oh, ajaran Buddha harus vegetarian. Kita kalau ambil sayuran, dalam sayuran itu ada berapa ribu kuman kalau kita teropong dan kita lihat. Iya, betul. Berarti ada yang bernyawa. Iya. Makanya saya bilang hidup jangan munafik dan sok suci. Kan gitu. Apapun benda yang kita makan, kalau kita teropong itu pasti ada ribuan kuman. Berarti sama aja kamu makan makhluk hidup kita bilangnya. Jadi jangan ada kekonyolan dan kebodohan. Abang kan tinggal di Indonesia, India Tamil, gitu kan. Ada nggak diskriminasi orang-orang di samping abang, ke abang? Contoh? Ya mungkin, karena abang hitam, nggak mau lah berkawan. Abang hitam nggak dapat sumbangan. Abang hitam. Pokoknya diskriminasi, tahu bang ya? Ada nggak selama hidup abang di Indonesia bang? Kan tadi saya udah bilang. Siapa lu siapa gue, bodoh amat orang mau ngomong apa, bodoh pun dosa. Bodoh pun dosa. Kenapa dia bisa mengatakan, oh lu hitam, lu putih, lu begini segala macam. Apapun kita bilang ciptaan Tuhan, kalau Anda tidak mampu untuk mencintainya, ciptaan Tuhan, apa bedanya Anda dengan iblis? Iya betul, maksudku gini, ada nggak diskriminasi di lingkungan abang ketika abang tinggal di Indonesia? Mudah-mudahan sih sampai detik ini tidak pernah. Tidak ada ya? Adapun segelintir orang, saya hanya mengatakan, oke, kamu tidak paham tentang kehidupan. Karena apa? Hiduplah jangan pernah munafik, hiduplah berguna, hiduplah bermanfaat. Kalau kamu maaf kata menghina orang dengan fisik, berarti dia itu orang yang maaf kata mungkin dari hutan baru datang ke kota. Tapi abang bilang kan gini, jangan menghina orang gitu. Tapi kan dikenal di luas bang. Aku pribadi ya, aku sering nengok-nengok orang itu maksudnya mengatakan kalau orang India ini sombong. Kalau abang sendiri gimana? Saya tidak pernah terfokus di India sombong ataupun di orang apapun sombong. Akhlak dipakai dan sopan santun berikut bersyukur. Jadi jangan lagi terkonsep khusus di India ataupun di suku apa gitu. Semuanya sama. Semuanya sama, dalam arti semuanya sama, kita kan bisa menilai orang punya akhlak sama enggak. Iya betul, maksudku abang statement yang kutanyakan itu setuju enggak bang? Kalau aku ya, secara pandanganku aja, karena aku nengok ya India bukannya India ya kan, kebanyakan, aku tengok seperti itu. Selama tinggal di Indonesia ini, kan pasti abang kan punya tetangga kan gitu kan, maksudnya dengan abang beda ras gitu. Ya kalau aku pengen tahunya ada nggak diskriminasi? Abang bilang tadi. Kalau untuk di tetangga-tetangga, gitu. Kalau untuk di tetangga-tetangga saya, mudah-mudahan mesti saling menghormatin. Berarti nggak ada. Tidak pernah. Nggak ada ya. Berarti kalaupun statement orang dibilang orang India itu sombong pun nggak ada juga. Kalau dibilang orang India itu sombong, tergantung orangnya. Oke. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Iya. Jadi gini, karena abang pernah juga main ke Malaysia, benar kan? Ya. Menurut abang sendiri lah ya, sebagai orang India, lebih dihargai di mana bang? Di Indonesia atau di Malaysia? Antara India dan Malaysia lebih dihargain lagi di mana? Dimanapun kita berada, tidak terkonsep di India ataupun suku apapun, kalau kita sopan, kalau kita bersyukur dan punya akhlak dan etika, dimanapun kita dihargai. Iya. Konsepnya itu aja. Jadi kita nggak terfokus di ras ataupun suku. Iya, maksudnya kalau dihargai, ngerti apa maksudku? Dimanapun saya berada dihargai. Dihargai. Iya. Kenapa? Lebih dihargai di mana? Maksudnya? Lebih dihargai orang India ini Sama. sendiri. Sama. Ya. Mau di Malaysia, di Indonesia. Mau di Malaysia, mau di India, mau di Singapura, mau di Thailand, sampai saya ke UK, London pun saya ketemu pun suku saya, mereka mesti respect dan mesti menghargai. Maksudnya orang-orang tepatan. Iya. Menghargai ya. Oke, siap. Terus gini bang, ini ada lagi ini pertanyaan yang terakhir ini. Masukku gini, menurut abang, ya, kenapa lagu India laris sekali di Indonesia? Kenapa lagu India laris sekali di Indonesia? Karena warga Indonesia ini lebih
memakai hati dan perasaan apabila melihat sesuatu. Kita tahu film India walaupun film action pasti ujung-ujungnya cinta dan perasaan kan gitu. Jadi paling kena itu di warga negara Indonesia. Kenapa? Masyarakat Indonesia itu lebih menggunakan hati. Walaupun logatnya kasar kita bilang, terutama Medan. Tapi mereka lebih menggunakan hati yang dimana masuk ke dalam perfilman ini yang mereka nonton. Makanya suka ya? Iya. Real dia ya? Real. Terus gini Bang, kalau pertanyaan yang sering muncul di luar lah ya. Orang India itu betul nggak ya Bang? Kalau ada duit tidur di paret, nggak ada duit dia Tadi kan saya bilang. tidur di rumah. Tadi kan saya bilang. Saya Mr. Roberto yang akan saya ciptakan yang namanya saya suku Tamil, saya tidak pernah no drugs, no alkohol. Narkoba, alkohol, judi saya tidak pernah. Dan untuk India yang sekarang ini, Maksudnya statement kayak gitu gimana itu? statement itu kan maksudnya Abang statement kan ada duit nih, kan mungkin tidur di paret. statement itu kan statement lelucon, itu statement lelucon yang ada segelincir orang yang membawa sampai sekarang. Karena apa? Karena memiliki ketololan yang besar. Iya, maksudku gini loh. Kenapa kok bisa punya statement kayak gitu ke orang India atau punya cerita dulunya gitu? Iya. Ada nggak? Kita masyarakat Indonesia, ubi suka jadi kolak. Iya, Paham ya? betul. Ubi suka jadi kolak. Tadinya ubi. Begitu sampai ke sana jadi kolak Jadi gitu. kolak. Nah, itu dia. Jadi kebanyakan ditambah-tambahnya bukan dikurangin gitu. Jadi bukan menceritakan yang fakta. Maksudnya, abang nggak tahu ya cerita tentang yang kutanya tadi itu ya? Bukan masalah tahu atau tidak tahu. Awal mulanya statement kayak gitu. Awal mulanya statement seperti itu karena ada yang namanya kesirikan dan kedengkian kepada mungkin salah satu kaum. Saya nggak menyebut kaumnya apa, kan gitu. Iya. Jadi keluarlah statement seperti ini. Jadi kalau kita mau bilang, mungkin di suku apapun yang ada di Indonesia ini pernah juga mabok sampai turunnya ke got. Ke God ya. Mau suku apapun. Iya, tapi karena kita dipandang gelap sendiri ataupun warnanya beda sendiri, apalagi kita minoritas, jadi paling gampang diingat. Paham ya? Gitu. Jadi paling gampang diingat. Sementara yang mayoritas yang suka masuk ke God tidak pernah diingat. Contoh, Mr. Roberto banyak suku Tamil di Indonesia. Tapi yang begini cuma saya doang. Paling gampang nggak diingat? Paling gampang. Logik ya? Yang gini-gini ya. Logik. Siap. Jadi melihat yang minoritasnya. Ini memang agak aku akan tanya yang ada di luar ya nih ya. Soalnya ada India lainnya. Jadi gini. Kata orang, ada sebagian kemarin juga aku tanya. Orang India kalau dibilang keleng dia marah. Jadi begini, itu rasis. Rasisnya kenapa? Itu rasis. Jadi kalau kenapa dibilang marah? Indonesia tidak bisa lagi dikatakan, "Woi keleng, Cina, Batak." Nggak bisa lagi, itu rasis. Jadi kami suku Tamil. Chinese namanya, bukan Cina kita panggil. Itu ada hukum undang-undangnya. Oh, Chinese kita panggil. Iya. Kalau yang bagusnya kalau kalian panggilnya Tamil, suku Tamil. Pokoknya berarti kalau dipanggil keleng ini menyakitkan. Menyakitkannya begini, itu udah sangat rasis sama kata ujaran kebencian. Itu ujaran kebencian. Berarti orang India sebenarnya kalau dipanggil keleng memang nggak terima lah dia. Bukan masalah terima atau tidak terima, itu rasis. Karena ada undang-undang hukum di Indonesia. Itu 28 ayat berapa sekian itu ujaran kebencian. Kalau memanggil keleng. Iya. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham itu ujaran kebencian. Jadi gini, dengan kita ada podcast ini, jadi orang itu sebagian harus tahu. Makanya kita bilang, kebanyakan umumnya sih kalau orang Sumatera itu pada tahu. Kebanyakan orang daerah tidak tahu. Tapi kenapa kalau lah itu dibilang rasis? Kan ada kampung keling. Kampung Keling ada. Kan masih dibilang itu. Faktanya sekarang Kampung Keling sudah dirubah jadi Kampung Madras. Karena apa? Logiknya, karena apa? Karena rasisnya ini. Ataupun kata-kata ujaran kebencian. Jadi bukan kita bilang, kalau ada yang bilang, "Woi Keling," gitu kan. Oke, mereka katakan Keling itu karena mereka tidak paham undang-undangnya. Makanya saya bilang, bodoh pun dosa. Karena sudah ada tertera, kitab suci ada, kitab undang-undang ada, ataupun kalau males, buka aja Google. Kalau ngomong keleng, undang-undangnya apa, hukumnya apa. Itu ada di Google. Iya, langsung keluar. Berarti jadi kalau orang sembarangan mengatakan seperti itu, oke, kita repot balai polis ataupun kita buat laporan, dia kena. Karena udah rasis. Berarti ketika seseorang mengatakan keleng, berarti keleng udah rasis. Karena orang sudah India itu sudah rasis. Maksudnya nggak terima. Dan kalau ada yang mengatakan keleng, berarti dia tinggalnya di hutan atau di kampung.
Kalau dia tinggal di kota, dia akan berbaur dan dia kenal yang namanya toleransi. Iya, jadi gini, kalau Kan kita gitu. tinggal di kota, cocoknya manggil orang India itu apa, Bang? Ya maaf kata sekedar kita panggil abang ke, atau panggil nama ke, atau panggil. Aneh, kalau panggil aneh. Aneh itu kan bahasanya kalau Medan tuh orang Indianya bilang aneh itu abang. Kalau Jakarta tempat gua aneh itu saya, bahasa Arab. Oh, aneh, iya. Aneh saya. Iya, betul. Kan gitu, itu bahasa Arabnya aneh saya. Tapi kalau di Medan aneh apa? Kalau Medan kan karena banyaknya orang India di Medan, kalau aneh itu kan orang sudah terkonsepnya ini khusus untuk orang India. Abang ya? Iya. Itu bagus ya? Iya. Misalkan kayak aku tadi datang, Iya. gimana sih aneh? Itu boleh ya? Kalau orang Malaysia Karena apa kan kita kayak ini udah terikut, tau nggak? kalau orang Makassar kita bilang kareng. Nah, itu abang. Iya, iya. Kan gitu. Jadi semua kota punya bahasa masing-masing. Iya, iya. Lain lubuk, lain ikannya kan kita bilang. Siap. Jadi kalau ada yang memberikan statement ataupun rasis dengan bahasa keling, berarti saya simple. Berarti kamu tinggal di kampung yang tidak pernah berbaur. Oke, sekarang begini aja, motivasi untuk terakhir Mhm. dari Abang Roberto yang dibilang viral yang cukup terkenal di TikTok, sampaikan kepada mereka motivasi satu kata buat netizen yang suka bilang alah keleng itu kan identitas kau. Macam mana Bang tanggapan Abang ke mereka? Terakhir aja, Oke. Motivasi saya buat rekan-rekan yang maaf kata tidak paham. Iya, Hari ini saya betul. kasih pemahaman. Ah. Keling itu bahasanya yang sangat rasis ataupun memonjokkan ataupun ujaran kebencian yang dimana ada delik hukumnya. Ah. Hati-hati. Ah. Jangan nanti sudah ketangkap baru minta maaf, nggak ada gunanya. Iya, betul. Oke. Jadi kalian iseng aja lihat di Google. Keling itu kalau kita berikan kata-kata itu ke publik ataupun ke depan umum, Iya. itu ada delik hukumnya. Iya. Ujaran kebencian jatuhnya Iya. ke situ. Jangan lagi, sudahin, jaga kekompakan, saling merangkul, darah kita sama-sama merah, nggak ada yang harus kita sombongkan. Iya, betul. Kalaupun nanti kita mati, Tuhan nggak akan tanya kau suku apa, yang ditanya apa kebaikan yang kau buat. Iya, betul. Simple. Iya, Jadi mari betul. kita lebih bijak lagi Iya. dan Mantap. tetap kita banyak bercermin. Oke. Gitu. Nih, berarti aku panggil nih boleh kalau orang India kan? It's okay, nggak ada masalah. Itu India Medan panggil nih. Kalau Mau India di India sana pun sampai India sini, kalau aneh itu abang. Oh. Kalau India Punjabi beda lagi. Oke, kalau aku jumpa India di Malaysia, aku panggilannya bisa ngerti. It's okay, nggak ada masalah. Mereka juga paham. Ngerti ya tuh? Mereka Nih, juga di paham. Malaysia ngerti juga ya? Ya, Di mereka India paham. pun ngerti. Pasti ngerti. Ini kan sambil belajar. Ya, jadi di sini tetap saya katakan, mari kita lebih bijak lagi dan jangan kasih peluang ataupun kesempatan untuk tolol di otak kita. Oke. Dengan statement yang mereka ucapkan, mereka tahu itu ujaran kebencian, tapi belagak tolol gitu. Sekarang Atau kita belagak udah tahu. bodoh. Sekarang kita udah tahu. Berarti itu aja lah udah cukup dah ya. Oh, udah cukup dah ya. itu. Iya. pertanyaannya ya. Jadi gini, buat kalian yang nonton video kami ini, ya kan? Ini adalah cerita-cerita singkat sambil belajar dengan suku. Sekedar sharing. Iya, sekedar sharing dengan orang-orang Tamil. Oke, jadi saya kasih contoh kecil nih. Contoh ada yang mengatakan, "Oi Pridampan." Pridapan. Woi keling. Pridapan India juga. Contoh nih contoh yang sering di publik Iya, segelincir iya. orang. Hai Pridapan, hai keling, ataupun maaf kata Bangla atau bahasa mereka. Cuman satu bahasa saya. Lu ngatakan gua keling, lu ngatakan gua Pridapan. Ada cermin nggak di rumah? Yang dimana sorry level tuh jauh banget sama gua. Lu ngatakan keling tapi posisi lu dengan gaya gua begini mah jauh banget. Iya. Makanya saya bilang lu ada cermin nggak? Iya, betul, betul. Dan sorry bro, yang maaf kata yang suka sirik, dengki dan munafik, lu kalau mau hina orang, kamu bercermin dulu kamu siapa. Sorry, bukan pamer, bukan juga sombong. Jam tangan gue Patek Philip 1,6 miliar. Jadi kalau kamu katakan keling, coba berkaca lagi. Udah kalian tengok? Kenapa? Apapun yang saya gunakan ini kurang lebih hampir 4 miliar. Saya pakai uang halal, nggak pernah uang haram. Jadi kalau ingin menghina orang, belajar lagi dan bercermin. Udah mantap, Bang Roberto, makasih izin ya. Oke, bro. Mantap sekali ya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau kalian nonton video ini, ambil yang baik, buang yang buruknya. Namanya manusia pasti ada baik buruknya. Pasti. Jadi satu aja pesan dari aku, kita itu boleh beda negara, beda budaya, tapi kalian mesti ingat satu hal yang sama-sama, ya. Semua orang itu ingin dihargai dan ingin sukses, ingin hidupnya lebih baik. Hari ini kita belajar bahwa bukan soal kamu dari mana, tapi soal bagaimana kamu bisa bawa dirimu sampai mana. Oke, tambahan dari saya. Banyak yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Iya. Banyak yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Jadi apapun statement yang kalian ungkapkan, kalau bisa berpikir dulu baru ucapkan.
Jangan baru diucapkan, baru berpikir, nanti nyesal kemudian. Siap. Oke. Jadi makasih banyak udah nonton video kita dari awal sampai habis. Aku dari Wak Geng. Saya Rasulullah. Ini Roberto, makasih ya. Oke, Izin bro. ya, nanti video kita masukkan podcast kita Boleh, ya. boleh, bro. See you next time. Bye bye. Brr.